Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, Bapak Bagas Hapsoro, selaku pembina upacara, memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks proklamasi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas perkataan Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pemimpin upacara mengistirahatkan barisan. Latihan sebelumnya. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat-Nya kita dikaruniai berkah sehat dan sejahtera. Hari ini, rakyat Indonesia dimanapun berada merayakan kemerdekaannya. Mari kita renungkan Sang Merah Putih yang sudah berada di puncak tiang bendera itu. Pasukan pengibar bendera hanya membutuhkan 3 menit untuk menaikkan Sang Merah Putih hingga di puncak dengan agungnya. Namun kita sadari bahwa sebenarnya diperlukan waktu ratusan tahun, atau lebih tepatnya 350 tahun, bagi para pendahulu kita, para pahlawan, untuk dapat mengibarkan Sang Merah Putih. Waktu panjang yang sesak oleh dera perjuangan, mereka korbankan tidak saja pikiran, tenaga, namun juga nyawa. Bendera ini berkibar bukan karena pemberian. Kibaran Sang Merah Putih adalah cerminan perjuangan yang menandai suatu kristal perjuangan dari keringat jutaan manusia merdeka di Nusantara, Indonesia. Kemerdekaan yang kita raih adalah jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, dan untuk membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Sebagaimana tadi telah dibacakan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah merupakan hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian di alinea keempat ditulis juga bahwa tujuan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, dan saudara sekalian, sangat relevan jika dalam kancah dunia Indonesia ingin mencalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia saat ini telah secara resmi mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Apabila terpilih, peran Indonesia di panggung dunia akan mendapatkan pengakuan, khususnya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Indonesia telah dilihat sebagai negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia. Manfaat Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sangat banyak. Salah satunya, Indonesia bisa lebih banyak berbicara dan menunjukkan sikapnya dalam berbagai isu dunia, sesuai apa yang telah ditulis dalam konstitusi, khususnya alinea keempat tadi. Disinilah, ibu bapak sekalian, suara Indonesia dapat didengar dan pengaruh Indonesia dapat dirasakan. Untuk itu mohon ibu, bapak, saudara-saudara, teman-teman semuanya dapat menyampaikan dalam berbagai kesempatan dan pertemuan dengan mitra masing-masing atau dengan kerabat masing-masing tentang posisi dan maksud Indonesia tersebut. Ibu bapak yang terhormat, para peserta upacara semua, generasi pendahulu telah berhasil secara gemilang menggulung kolonialisme. Kini giliran kita untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Sesuai dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Indonesia Kerja Bersama. Tadi pagi di Jakarta, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa peringatan 72 tahun kemerdekaan ini adalah sebuah pengingat bagi kita agar kita semakin bekerja dengan lebih baik. Kita menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan dunia yang baru, di tengah era kompetisi global, sebuah era di mana semua negara saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, sebagaimana telah dinyatakan berulang kali dan diingatkan oleh Presiden Joko Widodo, perkembangan yang terjadi sangat cepat, tidak dalam hitungan hari atau jam, tetapi setiap menit. Kita tidak boleh tertinggal. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para peserta upacara semua. Menurut laporan Bank Dunia, pada bulan Maret 2017, pertumbuhan ekonomi bertambah untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, naik menjadi 5% pada tahun 2016 dari 4,9% pada tahun 2015. Meski ketidakpastian kebijakan global masih tinggi, namun demikian, nilai rupiah masih stabil, inflasi yang rendah,
turunnya angka pengangguran, dan naiknya upah real yang mengangkat kepercayaan konsumen termasuk juga investor. Kita dapat simpulkan bahwa ekonomi Indonesia tetap kokoh, didukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat, defisit neraca berjalan, dan tingkat pengangguran beberapa tahun terakhir. Ibu bapak semuanya, apa artinya hal ini terhadap hubungan kita dengan Swedia, Indonesia dengan Swedia? Menurut data Book 2017 dan survei Badan Pusat Statistik 2017, nilai perdagangan Indonesia dengan Swedia meskipun mengalami kecenderungan penurunan, tapi investasi di sisi lain mengalami kenaikan. Pada periode Januari hingga Februari 2017, nilai perdagangan Indonesia-Swedia sebesar 134,43 juta dolar Amerika, di mana ada peningkatan sebesar 21,4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Harapan kita adalah semoga kunjungan Raja Carl XVI Gustaf dari Swedia ke Indonesia pada bulan Mei yang lalu dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dan pariwisata kedua negara. Selain itu juga untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang selalu mengalami defisit perdagangan dengan Swedia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, tahun ini merupakan tahun yang harus kita lalui dengan segala inovasi, sesuai dengan falsafah dan tema yang selalu diangkat oleh Swedia, yaitu inovasi. Berbagai inovasi harus kita cari, kita tampilkan, agar setiap potensi Indonesia dapat kita promosikan. Melalui bantuan teman-teman di KBRI, arahan dari pusat, dan juga bantuan semua masyarakat Indonesia di Swedia, kita telah membuat promosi mengenai Indonesia dengan tema Kampung Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan promosi budaya dan pariwisata kali ini merupakan salah satu momen terbesar yang telah dilakukan oleh KBRI Stockholm. Dan ini merupakan kegiatan promosi yang besar pada tahun 2017. Kita mengharapkan agar kunjungan turis ke Indonesia semakin meningkat, sebagaimana diindikasikan dalam catatan bidang konsuler KBRI beberapa minggu terakhir. Untuk itu saya atas nama KBRI, kawan-kawan, staf, dan juga keluarga besar KBRI semuanya, mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapak, dan teman-teman terkait atas bantuan dan sumbangsihnya, sehingga penyelenggaraan acara Kampung Indonesia berlangsung dengan meriah, sukses. Ibu dan bapak yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan rasa bahagia karena berada di tengah-tengah saudara-saudara semuanya, ibu bapak, masyarakat Indonesia, baik yang sudah lama tinggal di Swedia, maupun teman-teman mahasiswa yang saya saksikan di sini, yang bersemangat untuk membangun masa depan. Hari ini pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita harap dapat menyambung silaturahmi antar generasi Indonesia di Swedia, tidak peduli latar belakang sosial, suku, maupun agama. Kita adalah satu bangsa, begitu pula teman-teman, khususnya mahasiswa yang sekarang sedang menuntut ilmu dan menyelesaikan kuliah. Kita harus tetap memikirkan bagaimana membangun negara kita sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing. Penting untuk membuka pemikiran dan juga untuk melakukan aksi yang nyata. Kita menyadari bahwa pelajar mahasiswa adalah merupakan salah satu aset bangsa. Sepatutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Persaudaraan Pelajar Indonesia yang bersedia untuk kita ajak diskusi dan juga bekerja sama. Dan di antara kita, ibu bapak sekalian, juga terdapat tokoh-tokoh Indonesia yang telah lama menetap di Swedia, bahkan lebih dari 50 tahun. Mereka lah yang selama ini memberikan sumbangsihnya terhadap nama bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang patut dipelajari dari ibu, bapak, teman-teman yang telah lama menetap di Swedia. Yang pertama adalah inisiatif untuk mandiri. Ketika berada jauh dari keluarga dan tanah air, pasti akan tumbuh inisiatif untuk berkarya secara mandiri, tidak mengantungkan diri dan tidak membebani kepada orang lain. Ini adalah suatu spirit yang harus kita teladani, kita tiru. Yang kedua adalah bertemu dengan orang, tempat, serta ide baru. Dengan pengalaman di wilayah yang sama sekali baru, bisa mengembangkan kemampuan bermasyarakat.
Ini juga satu hal yang perlu kita lihat sebagai contoh yang baik. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang tinggi. Banyak di antara warga negara Indonesia yang telah menempuh pendidikan maupun sukses bekerja di perusahaan Swedia dan mampu bersaing di tingkat global. Terakhir, saya tutup pidato amanat ini dengan beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, sesukses apapun, saya mohon agar ibu, bapak, dan teman-teman tidak melupakan identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, KBRI Stockholm akan menyelenggarakan acara pada bulan yang akan datang mengenai jiwa persatuan bangsa Indonesia. Pada kesempatan itu juga kita akan melakukan diskusi mengenai isu tersebut secara terbuka. Yang terakhir, dan ini yang paling utama, apapun yang dipertaruhkan, tidak ada kata yang terlalu mahal untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita tidak akan berdiam diri terhadap segala bentuk ancaman, baik di dalam maupun di luar negeri, atas kedaulatan dan kepentingan nasional. Demikian, terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika lakarimi wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh dan bersujud mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkau jualah yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pula yang telah membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Karim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-72. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami, masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Maka hindarkanlah bangsa dan negara dari fitnah dan marah bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami dan guru kami, para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Engkau Maha Pengampun dan Pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lagu syukur.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Barisan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Balikan bubar. Jalan. Acara akan dilanjutkan Pak Duta Besar dan Ibu Ning Hapsoro dan diberikan kepada wakil masyarakat. Pada petugas, persilakan. Halo. Lagi dong Bu, sorry tadi nggak ini. Lagi. Selamat ulang tahun Indonesia. Semoga selalu keren. Oke? Thank you Bu. Potongan tumpeng kali ini kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu Mahir, Bapak Tom Ilyas, dipersilahkan ke depan.
Meskipun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa tenang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Habis dari Papua ya? Habis dari Papua, habis dari Sumba. Iya. Oh iya. Habis dari 2,5 minggu di Papuanya, di Raja Ampatnya seminggu, di Sumbanya seminggu. Tadinya mau ke Flores, tapi sekali ada yang cancel di TV Indonesia, Komisi Indonesia. Tuh 2, 3. Selamat ulang tahun Indonesia dan semoga sukses selalu. Iya, terima kasih. Indonesia pasti bersama. Gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi syebu-syebu. Lah sampai basah begini, beta tak lupa memain. Indonesia 72 Merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia 72 Merdeka.